Saya mau udah bener Pak Haji. Terus keguguran divonis nggak bisa punya anak gitu? Iya Pak Haji. Oke. Deh. Nah, saya waktu itu ada yang mau ngajak ke setelah nikah tuh berarti berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun lah Pak Haji. 2 atau 3 jadi 5 lah ya, 5 tahun lah. Iya, 10 aja jadi anak gitu. Nggak tangguh. Loh kan ntar orang ngaca diomelin. Saya capek Pak Haji bikin sonetan nih, saya capek. Nah, jadi waktu itu lama tuh Pak Haji, istri saya kosong tuh. Hampir saya kontrakin tuh Pak Haji. Tapi kan nggak boleh ngeliat yang kosong Pak Haji. Kontrakin, rumah kosong kontrakin. Otak kosong kontrakin. Nah, lama. Mau naik haji macam itu? Enggak. Umroh Pak Haji. Umroh Haji juga ya Pak Haji. Lain, umroh haji beda. Katanya umroh haji adul. Maksudnya? Haji kecil. Ada yang bilang gitu ya. Nggak tahu deh tapi. Haji kecil, haji gitu dong Haji. Kalau haji besar haji. Sudahlah Pak Haji, itu ya kita lupakan saja lah. Serah ada orang deh. Nah akhirnya waktu itu saya mau diajak umroh, saya takut. Sebelum itu juga banyak temen yang punya travel yang apa suka ngajakin, saya nggak berani. Nggak berani, takut. Iya katanya kalau orang suka iseng ntar diisengin lagi di sono Pak Haji. Oh gitu. Katanya gitu. Jadi soalnya tetangga aja begitu. Atau lagi mau nyata jasad, waktu pas diginiin, waktu kena pantat orang yang tinggi-tinggi hitam tuh Pak Haji. Dia memang iseng tuh Pak Haji. Hidupnya tuh. Nah, saya kan jadi nggak berani. Nggak berani naik haji. Umroh. Nggak berani, udah nggak ada. Nah waktu itu saya suka pergi tuh, ada bapak angkat saya suka diajak umpamanya. Paspor saya suka kasih naik. Atau ke negara mana, udah saya ikut aja nemenin. Yang ini nih saya nggak tahu. Emang nggak pernah tahu, tapi tahunya pasti pesawat. Perjalanan menuju Jeddah diperkirakan 9 jam. Saya kaget tuh Pak Haji. Itu kaget tuh diem. Kalau sampai lompat pindah pesawat lain. Saya nggak mau tuh Pak Haji, saya mau turun. Pegangin, udah duduk loh. Udah Pak Haji, saya pergi 2-2an doang. Sampai sono aja saya nggak ngapa-ngapain. Orang bapak saya mah aja, bapak angkat. Saya mah duduk aja depan Ka'bah tuh Pak Haji, ngatin Ka'bah gitu Pak Haji. Terus katanya, lu duduk aja tadi, doa dong. Katanya ada yang diminta nggak? Mau. Ya doa. Nggak bisa ngomongnya. Nggak usah ngomong. Nggak kan, saya pikir doa itu harus Arab Pak Haji. Saya mikirnya gitu. Katanya, Allah tuh mah tahu, mau ngomong apa aja tahu katanya gitu. Betul. Ya udah. Saya diri aja Pak Haji. Penting nggak tawaf? Enggak Pak Haji. Oh begitu? Iya saya nggak ngerti. Akhirnya diajak juga diajak tawaf juga. Diajak tawaf, diajak belanja minyak wangi. Apa aja ya, saya nggak kuat, saya buka puasa lu. Udah yang ketiga masih buka puasa. Nah itu saya diri tuh Pak Haji. Aduh belakang ikut diri Pak Haji, saya sangkain imam kali ya. Lalu saya diri, saya doa deh gitu Pak Haji. Saya udah nggak kami, saya nongak aja begini. Minta anak 3 kali Pak Haji. Minta anak gitu lah. Ya Allah berikan aku anak. Enggak Pak Haji, enggak. Minta anak gitu enggak juga. Pakai juga. Kok nama-namain bid'ah nih. Jadi minta anak gitu. Masya Allah. Itu duduk lagi tuh Pak Haji. Dari
minta anak, terus duduk lagi. Iya, kan adem tuh Pak Haji, enak tuh Pak Haji. Bener. Begini tuh. Jadi saya duduk air tuh, ngatin orang-orang. Pulang tuh Pak Haji, beberapa bulan kemudian, itu saya mual Pak Haji. Wah, saya bilang hamil nih. Atau enak lihat muka lu. Ternyata hamil Pak Haji pas cek tuh. Hamil. Positif. Kalau corona kan maunya negatif. Kalau corona jual Pak Haji. Buat tambah-tambahan tuh. Beli senar BAP Pak Haji. Soalnya sih. Dia pada nih. Nah, berapa bulan kemudian di USG Pak Haji. USG. Universitas. Ini nggak usah diartiin lu dia USG pokoknya. Ultrasonografi apa itu Pak Haji. Yang perut di sini ada TV-nya Pak Haji. Man nggak ada filmnya. Filmnya perut aja Pak Haji. 3 Pak Haji. Hah? 3 isinya. Di dalam. Iya masa di kuping. Perut Pak Haji. 3 Pak Haji. Ada janin 3. Ya. Oh, Masya Allah. Janin 3, Jenuri atur. Karena dia ngebantuin si dokter. Nah memang kalau keluarga saya Pak Haji banyakan kembar Pak Haji. Tante tuh ada tante 6 kali ngelahirin anaknya 12. Dua. Oh, ada keturunan kembar. Iya, terus tante yang lain ada yang cuma 4, 2. Terus kakak juga anaknya kembar. Oh gitu. Kembar Hampir semua keluarga kembar-kembar kalau lahirin. Iya, nah ini saya dapat 3. Itu lebih dari yang lain dong. Ya itu dia Pak Haji. Karena kan yang lain pasti ketinggalan Pak Haji. Nah terus itu dokter nanya Pak Haji pas akhirnya sebenarnya ini prematur Pak Haji. Oh. Saya mau ambil premium mahal. Melonjak Pak Haji. Jadi prematur. Waktu itu tapi prematur udah tua katanya 7 bulan. Tapi kelihatannya gede Pak Haji karena 3. Jadi sampai ada tasnya Pak Haji. Bener Pak Haji, saya nggak bercanda nih, saya Soneta Group. Itu Pak Haji pokoknya. Tas tuh ininya diangkat gitu. Jadi kalau jalan-jalan mall orang-orang nanya, aduh Mas Komen, istrinya udah mau lahiran. Padahal belum Pak Haji, karena baru 7 bulan. Tapi kelihatannya gede. 3, isinya 3. Tadi kan isinya kols. Jangan. Kalau itu kan pastel, Pak. Kol, kentang, biasanya. Wortel. Pak Haji mau beli banyak. Nah, itu Pak Haji. Akhirnya udah nggak kuat Pak Haji. Jadi waktu itu ke Jawa Timur udah pecah Pak Haji. Apaan pecah? Tuban. Oh, oke. Tuban kan di Jawa Timur. Jadi harus ngelahirin Pak Haji. Saya ditanya, ini mau sesar apa normal? Saya bilang, saya serba salah nih Pak Haji. Kalau sesar nanti anak saya keluar joget-joget. Kalau normal nanti istri saya bisa kayak underpass nih Pak Haji. Ya kan terowongan Pak Haji. Wah, Pak Haji. Akhirnya sesar Pak Haji. Sesar. Siapin tuh alat musiknya apa-nya. Berapa? Saya tanya Pak Haji. 150. Sekalian. Oh cukup. 150 juta. Ribu. Sesar itu belum hitung semua. Ini sesarnya aja nih. 150.000. 150.000 Pak Haji. Berapa itu? 2006. Oh. Sesarnya doang bukan ya semuanya sih sampai jutaan Pak Haji. Oh gitu. Dirawatnya obat. Waktu itu belum ada BPJS. Enggak ada. Waktu itu patungan tetangga aja. Belum. Nggak taunya Pak Haji 4,5.
Jadi dia hitungnya itu 150 bukan sesare Pak Haji. Ngangkat anaknya kayaknya Pak Haji. Dan pego kali 3 berarti Pak Haji. Saya pikir di gituan itu di dodeknya tuh 150. Berarti saya baru tahu sesar tuh ngangkat anaknya dari perut. Tuh dihitung pego 300, 4,5. Saya pikir udah semua 3. Kurang 300 loh. Iya, saya ke sono ke Depok. Akhirnya ke Soneta Rekor. Pinjam duit. Pak Haji ada? Nggak ada, adanya Bu Haji. Udah tuh Pak Haji itu sampai akhirnya ya itu 3 Pak Haji. 3, sekarang tinggal 2. Yang 1 sudah kembali ke Hariban. Pak Haji nggak usah sedih deh. Masih kecil Pak Haji. Katanya belum akil balik. Masih kecil ya. Meninggal. Apa itu Pak Haji? Maksudnya katanya masih suci Pak Haji kalau belum akil balik. Suci kan adanya di tangga Pak Haji. Saya kalau ke masjid batas suci. Situ tuh. Atau apa itu Pak Haji? Maksudnya kan dia belum punya dosa, belum mukallaf, belum menanggung kewajiban ibadah. Jadi kalau masih kecil main konon katanya itu insya Allah jadi tabungan orang tuanya gitu. Karena anak itu nanti bisa punya syafaat buat orang tua di akhirat. Konon begitu. Nah ini yang cerita menarik begini. Masalah pergi haji takut itu ya. Ya haji atau umroh takut ke Mekah. Banyak orang begitu Meng. Karena salah satunya saya masih banyak dosa nih, nggak berani gitu. Takut nanti di sana dia ada efek daripada dosa-dosa itu. Bahwa hal itu sebetulnya terbalik ya. Saya boleh nih cerita boleh nggak nih? Iya dong, saya kan pengen dapat ilmu juga. Saya cuma dapat minum doang. Ya, jadi dulu mungkin sampai sekarang ya, mungkin anak-anak muda tuh kalau mau pergi haji takut. Betul. Takut karena banyak dosa. Saya juga dulu begitu. Saya pergi haji tahun 75. Itu udah lahir loh. Udah ya Pak Haji? Umur berapa tahun? 5 tahun Pak Haji. 75. Kalau Pak Haji mau nambahin? Saya maksudnya mengajikan ibu saya. Mama pergi haji gitu kan. Enggak mau, kalau enggak sama kamu, Mama mau. Jadi saya terpaksa tuh. Karena mau nganter ibu, hati sih kayak dia tuh takut. Waduh, saya masih kotor gitu kan. Takut untuk pergi haji. Rambut masih segini nih, Meng. Saya, Meng. Masih naik trail loh Pak Haji ya? Oh, masih banyak. Saya sekalian tuh Pak Haji trail kalau mau manggung. Bener Pak Haji. Kalau kampanye itu, kalau kampanye. Silakan Pak Haji. Oke, jadi pergi haji takut. Sebagaimana Komeng bilang tadi, saya takut. Takut nanti di haji itu terjadilah, katakanlah, hukuman gitu kan atas dosa-dosa kita. Ternyata Masya Allah justru di Mekah itulah kita mendapat hidayah gitu kan. Justru yang melaksanakan ibadah haji itu kita karena banyak katakanlah kita kalau kita berdosa di sana itu baru lihat Ka'bah aja udah nangis kita. Ente nangis kan lihat Ka'bah? Enggak kali. Enggak Pak Haji. Belum dikasih tahu. Kalau ini sih saya udah siap tuh. Ya maksudnya nggak ngerti pada saat itu. Iya. Jadi karena takut sama dosa itu, baru lihat Ka'bah saja kita udah nangis. Takut sama Allah gitu kan. Oke. Nah, subhanallah, setelah pergi haji itulah justru datang hidayah dari Allah SWT. Jadi mau ngasih tahu aja pada generasi anak muda nih, kalau mau pergi haji jangan ada rasa takut, itu jangan. Justru di sana itu kita akan mendapat hidayah, bimbingan dari Allah SWT.
Nah, yang kedua, peristiwa Malari tahun 74. bukan. Sakit 30 SD. Itu 65, Pak. Ya. Mengenai jumlah anak ya. Ternyata keluarga Komeng ini punya keturunan kembar. Sampai beliau sendiri, istrinya melahirkan 3 orang anak. Ya. Saya juga kembar, Pak. Oh, ente kembar juga? Iya, sama sepatu Roma. Enggak, saya enggak. Tapi yang Pak Haji bilang tuh Pak Haji ya, akhirnya saya di sono sampai sempat bercanda Pak Haji. Di Mekah Madinah ya. Orang saya pergi dua-dua. Jadi saya waktu keluar dari hotel, saya jalan-jalan. Ada ibu-ibu, Bang Komeng kalau yang mau ke Gua Hiro, bisnya yang mana ya? Nah, saya kan nggak tahu Pak Haji. Saya tunjuk aja bis. Ada naik tuh Pak Haji. Ya, bis di depan hotel tuh ada kiri kanan tuh gitu. Saya diam lagi tuh Pak. Terus ada ustadz apa gaib, apa namanya Pak Haji? Mutawib Pak Haji. Bukan Usman namanya. Dia pakai ginian tuh. Tiba-tiba ya yang mau ke Gua Hiro narap naik ke bis gitu. Dia diri di sebelahnya bisnya masih kosong. Terus dia ngeliat tuh Pak Haji, pada di sono samperin. Bu, salah Bu, bis yang ini. Itu kata Bang Komeng di sini. Dia kan bukan rombongan kita. Saya jadi berteman tuh Pak Haji sama Mutawif tuh. karena canda kali kan, Ustadz kayaknya itu. Sampai saya dapet haji gratis dari dia tuh Pak Haji, dia ngajakin gitu tahun 2010. Dia malah minta 2009. Nah, setiap akhir tahun tuh dulu saya suka nemenin Rossi sama Lorenzo Haji pembalap. Waktu itu kan akhir tahun tuh setiap akhir tahun dia datang ke Indonesia, saya nemenin tuh Pak Haji. Nah, si Ustadz ini sampai ngomel Pak Haji. Rossi pembalap. Iya, pembalap. Kalau yang penyiar kan Rossi Silalahi. Yang balap karung Haji. Nah, berdua tuh Pak Haji, Rossi sama Lorenzo. Nah, datang, nah saya nemenin tuh setiap akhir tahun Desember. Waktu itu kan pernah jatuhnya haji itu tahun 2009, Mei 10 tuh setiap akhir tahun tuh Pak Haji. Saya bilang, wah, sampai saya dimarahin sama itu Ustaz. Tahun depan aja deh, saya bilang, kayak yang tahu aja tahun depan masih hidup, ditawarin gini. Lah saya malah diomelin tuh Pak. Saya bilang, nggak apa-apa, sayang kali Pak Haji ya. Besok-besok saya ngirim surat deh gitu kali. Akhirnya 2010 gitu. Jadi dari bilang Pak Haji itu, akhirnya berkah nyambung. Di alam dia tiap kesana tuh ada aja yang ngajak gitu Pak Haji. Jadi sering pergi haji? Enggak, hajinya baru sekali. Sebelum-sebelumnya juga umroh banyak. Umroh yang sering. Dan nggak pernah ngeluarin keringat. Enggak ya. Kan orang ngaco kata nggak benar. Sekarang saya bener Pak Haji. Bener. Jadi begini Meng, sorry. Ya. Buat orang yang mau naik haji takut, saat itu memang saya banyak cerita ya. Ada di Jakarta nih dia suka mukulin orang. Tiba-tiba begitu tawaf, dia ketiban batu. Kan di Mekah di Masjidil Haram nggak ada batu-batuan kan, bersih gitu kan. Tiba-tiba dia ketiban batu kayak dari atas Ka'bah gitu. Mukanya itu kena batu, kayak dilempar gitu. Nah, sampai akhirnya dia nggak bisa melaksanakan ibadah haji di rumah sakit. Karena dia itu suka mukulin orang di Jakarta. Nah, artinya hal-hal seperti ini bukan harus ditakuti, tapi sebelum justru kita ketika mau pergi haji, mau umrah, maka disitulah kita bertobat dulu kepada Allah SWT. Kita minta ampun, minta dibersihkan dosa-dosa kesalahan kita. Nah, baru berangkat. Mungkin itu kiat menghilangkan rasa takut itu gitu. Karena memang kota suci Makkah Madinah ini ya Masya Allah ya, kadang-kadang memang
bagi orang-orang yang ahli maksiat sebelumnya itu ditunjukin di situ hukuman-hukuman itu. Kontan nanti Pak Haji, orang kan suka ngomong gitu. Ya, kontan dibalas tuh, jadi takut. Nah, makanya kalau mau pergi ke sana, udah tobat aja. Makanya Allah kan subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hamba Allah yang keterlaluan berbuat dosa, israf, keterlaluan berbuat dosa. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya kuncinya adalah bertobat aja. Sebelum berangkat ke Mekah, kita bersihkan diri kita dengan bertobat kepada Allah. Nah, baru berangkat. Kayak begitu sih, Bang. Oke, Komeng. Ya. Ada suasana yang berbeda nggak ketika misalnya Anda melawak di panggung, terus Anda berakting depan kamera? Itu ada bedanya nggak atau seperti apa perbedaannya? Beda ya Mbak Haji, kalau panggung secara manajemen enak panggung, kelar, honor langsung.